Ya, Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, apa yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini begini. Supaya saudara tidak mengalami kekecewaan ketika saudara berdoa meminta sesuatu. Kenapa sesuatunya itu sepertinya kalau Tuhan mau kerjakan itu mudah sekali. Tetapi kenapa saudara nggak dapat itu ya? Ketika tadi saya mendengar lagu terakhir, waktunya Tuhan gitu. Saya sering melihat kenapa orang itu menjadi kecewa adalah ketika dia di dalam prosesnya Tuhan tuh mau cepat-cepat keluar. Makanya jadinya nggak sempurna. Karena proses itu menentukan hasil. Tuhan tuh tahu yang sempurna buat saudara sekalian ya. Misalnya maaf ya kalau kita lagi bikin kue atau apa, kita tahu kan selalu dikasih timer 30 menit gitu. Tapi saudara di menit yang ke-17 udah nggak tahan. Nah, saudara harus mengalami, artinya gini, mengerti waktunya Tuhan. Sehingga yang tadi saya katakan, perlu waktu 30 menit untuk mendapatkan kue yang sempurna, tetapi saudara sering di menit yang ke-17, saudara udah berontak, keluar kata-kata persungutan, udah nggak ada syukurnya lagi. Maunya cepat-cepat keluar. Apa yang terjadi kalau di menit ke-17 saudara udah keluar, ibaratnya kue itu nggak jadi, saudara nangkep ini. Atau menit ke-27, jadinya nggak sempurna, karena anak saya Luvita itu bikin kue. Kalau Anton misalnya itu ya, nyepul rambut gitu ya, maunya cepat-cepat selesai, jadinya apa? Sudah nangkep ini ya. Nah, saudara, dari apa yang saya sampaikan tadi, yang saya mau sampaikan begini, saudara harus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu orang yang mengerti prosesnya Tuhan. Saudara menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, belum minta, Tuhan udah tahu hatimu, maunya apa. Ya, oke. Pribadi yang berkenan, saudara sering menangkap begini ya, karisma dan wibawa. Saudara mau kan itu ya? Nah, saya bahas dulu sedikit. Karisma itu bawaan dari lahir. Saudara nggak bisa dipelajarin bagaimana saudara punya karisma, itu bawaan dari lahir. Wibawa itu bisa saudara bentuk. Nah, hari ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan bagaimana saudara menjadi pribadi yang berwibawa, pribadi yang berkenan, karakter yang baik ya. Nah, di Alkitab bicara tentang Mesir, itu bicara saudara, maaf ya, Mesir itu bicara yang jelek-jelek lah istilahnya begitu ya, berdosa, terikat, jadi budak dosa. Saudara diangkat sama Tuhan, keluar dari Mesir, bicara dunia. Masa lalu saudara, saya nggak tahu perbuatan apa yang masa lalu, ya, anggaplah itu dosa, lumpur dosa, Tuhan angkat, mau dipindahin ke tanah Kanaan. Tanah yang penuh dengan susu dan madu, penuh kemenangan, penuh sukacita, bahagia, damai sejahtera. Kalau ini diangkat, langsung diposisikan di sini bukan jadi berkat, malah jadi jerat. Kalau saudara nggak lewati yang namanya padang gurun. Padang gurun itu bicara proses, yang seperti tadi saya cerita tentang bikin kue. Selama di padang gurun itu, selama diproses, dikikis yang mana-mana yang tidak baik masih tersisa, waktu saudara diangkat, manusia lamanya masih ada, dipotong-potong, maksudnya dikikis-kikis. Ini menjadi satu pribadi yang berkenan. Waktu saudara ditempatkan di tanah Kanaan penuh dengan susu dan madu, maka yang tadi saya katakan susu dan madu itu jadi berkat, bukan jadi jerat. Perlu prestasi untuk meraih sesuatu. Contoh aja, ini Indonesia Idol. Untuk bisa menjadi juara satu itu kan perlu prestasi. Tetapi untuk mempertahankan prestasi itu perlu karakter. Kenapa saya bisa cerita ini? Karena saya melihat ada seorang pengamen, akhirnya dia ikut Indonesian Idol, dia menjadi juara. Prestasi dibutuhkan untuk meraih kesuksesan juara satu Indonesia Idol. Tetapi karakter yang bisa mempertahankan. Setelah dia menjadi juara satu itu, ya pasti ada fasilitas keuangan, dipakai orang gitu ya, entah kemana-kemana. Karakternya nggak bagus.
Nanti saudara bisa telusuri siapa itu. Dia kawin lagi. Hancur dia punya itunya. Kariernya. Saudara mengerti ini ya? Ternyata karakter itu menentukan nasib seseorang. Sehingga ada satu ungkapan begini. Saudara mau ya menjadi pribadi yang menarik? Kalau saya doain anak-anak gitu ya, kalau Pak Yulias, ada yang bilang nih, Pak Yulias doain anak saya dong, saya akan mendoakan supaya anak ini menjadi pribadi yang menarik. Karakter yang menarik. Ketika menjadi pribadi yang menarik, berkat itu akan ngikut. Tangkap ini ya. Nah, saya yakin saudara yang ada di tempat ini mau mempunyai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, mempunyai karakter yang disuka oleh Tuhan. Tadi saya katakan, belum minta, Tuhan udah tahu. Dan dia rindu untuk memberikan kepada anak-anaknya yang mempunyai pribadi yang berkenan. Tangkap ini ya. Saudara yang punya anak, coba bagaimana kalau anaknya itu nyenangin hati kita. Tapi anak itu nggak minta-minta, kita juga kesel. Aduh, nah kenapa lu nggak minta sesuatu? Bener nggak? Tangan kita gatal untuk memberkati anak yang hidupnya berkenan. Nggak mau minta, tapi kita rindu. Saudara nangkap ini ya. Oke. Ada satu ungkapan begini, perhatikanlah kata-katamu, maka ia akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikanlah kebiasaanmu, ia akan menjadi sifatmu. Perhatikanlah sifatmu, ia akan menjadi karaktermu. Perhatikanlah karaktermu, dia akan menjadi nasibmu. Ternyata karakter dibentuk dari setiap hari saudara ngomongnya apa. Nangkep ini ya. Saudara coba bayangkan nih, ini sebelum saya masuk firman Tuhan, saya mau cerita yang secara umum. Saudara senang nggak dengan seseorang yang karakternya buruk? Contoh yang buruk ya misalnya. Kita pasti nggak suka sama orang yang sombong, terus apalagi gampang tersinggung. Jadi kalau ngomong sama dia harus hati-hati gitu. Kita ngomong nggak ada maksud untuk menjelekkan dia. Dia tegur kita, Pak Yulias nggak boleh begitu dong. Lah, ngomongan yang mana? Yang tadi begitu gini. Kita jadi serba salah. Apalagi gampang tersinggung, dikit-dikit marah, hatinya sempit, suka berprasangka buruk, baperan, membual, omongannya nggak bisa dipegang. Saudara suka nggak sama orang seperti itu? Pasti nggak suka kan? Oke, begitu juga Tuhan ya. Nah, kita ambil satu tokoh, tokoh siapa yang begitu berkenan di hadapan Tuhan ya. Coba keluarkan Kisah Rasul 13 ayat 22. Ayo. Kisah Rasul ya 13 ayat 22. Coba saudara perhatikan ini. Setelah Saul disingkirkan setelah Saul disingkirkan, ini sama-sama dipilih Tuhan ya, Saul dan Daud. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Saul, Daud, sama-sama dipilih Tuhan, sama-sama diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja, tetapi kenapa Saul ditolak Tuhan, Daud dikatakan berkenan? Nah, saya menyelidiki, ternyata Daud itu suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Selalu cerita tentang pribadi Tuhan yang adalah Allah yang menunjukkan kasih setianya. Saudara boleh baca di Mazmur itu ya. Oke, saudara sekarang saya yakin saudara pengen menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati saudara itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Wah, itu luar biasa ada berkatnya ya. Nah, berkatnya apa? Kalau kita berkenan, berkat-berkat kalau hidup kita berkenan, mempunyai pribadi yang berkenan, yang dicari Tuhan. Saudara mencari sahabat pasti mencari orang yang pribadinya berkenan di hadapan saudara. Benar nggak? Ya, oke. Mazmur 37 ayat 23, 24. Berkatnya nih, saya mau cerita berkatnya dulu, nanti pribadi seperti apa yang Tuhan cari. Ayo. 23. Mazmur 37 ayat 23. Ini kan dibikin lagu.
Tuhan akan menentukan jalanmu. Saudara lulus dari sekolah, Tuhan tetapin saudara masuk di universitas yang pasti cocok. Banyak orang yang nggak tahu begitu dia lulus dari SMA, masuk di universitas yang nggak jelas juntrungannya, setelah lulus dari universitas, ilmunya nggak kepake. Saudara tahu kenapa? Nggak ditentukan oleh Tuhan, tidak atas ketetapan Tuhan, mau-maunya saudara, ikutin arus. Coba anak-anak yang sekolah, kenapa kamu jadi insinyur? Akhirnya kok usahanya beda banget. Tangkap ini ya. Nah, berkat ketika engkau hidupnya berkenan, Tuhan menentukan langkah yang kita ambil. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Next. Apabila ia gagal atas ketetapan Tuhan, enggak sampai tergeletak. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kenapa Tuhan menopang tangannya? Dia bertanggung jawab, karena saudara disuruh belok ke kanan, di kanan ada sesuatu, saudara nurut nih ya, atas ketetapan Tuhan, saudara belok kanan, menjalankan kehidupan saudara sesuai dengan ketetapan Tuhan, di kanan itu ada sesuatu, dia bertanggung jawab. Saudara nggak sampai akan benjol berdarah-darah. Kalau hidupmu berkenan, mempunyai pribadi yang nyenangin hati Tuhan. Apalagi? Coba tambahan lagi. Mazmur 25 ayat 12. Ini ayat yang saya suka. Salah satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, rendah hati, takut akan Tuhan. Ini sering saya ajarkan kan, minta ini ya, jangan minta usaha lancar, pekerjaan dinaikkan, minta ini aja sudah dapat semuanya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudara pernah nggak dalam satu kehidupan, saudara itu bingung mau ngambil keputusan apa? Apalagi saudara mendapat masalah. Karena saya ngalami, saya mendapat masalah yang begitu besar, bingung saya. Apa yang harus saya perbuat? Saya selalu ucapkan firman ini. Taunya hidupmu berkenan, mempunyai pribadi yang berkenan, Tuhan akan menetapkan. Tangkap ini ya. Apalagi berkatnya, musuh diperdamaikan. Saudara punya musuh, nggak enak kan? Amsal 16 ayat 7. Kalau hidupmu berkenan kepada Tuhan, lihat berkatnya. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun diperdamaikannya dengan dia. Jalan saudara dalam bisnis, mungkin dapat saingan ini, saingan itu, akhirnya terjadi konflik. Saudara mempunyai pribadi yang berkenan, didamaikan. Terus apa lagi? Ini saya lagi cerita berkat ketika engkau mempunyai pribadi yang berkenan. Permohonan kita dikabulkan. Keluarkan 1 Yohanes 3 ayat 22. Ini berkat-berkatnya dulu, supaya saudara tuh semangat. Waduh, ternyata ada berkat yang dahsyat. Saya mau menjadi pribadi yang berkenan. Seperti apa pribadi yang berkenan? Nanti lanjut. Dan firman Tuhan berkata, dan apa saja, perhatikan kata-kata apa saja. Luar biasa tuh, apa saja yang kita minta, kita akan memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yang tadi saya cerita, saudara mempunyai pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Belum minta, Tuhan udah kabulkan. Pernah nggak saudara seperti itu? Dapat seperti itu? Baru rancang, baru rencana. Saudara udah dikasih. Saya sering mendapatkan hal-hal seperti itu ya. Oke, sekarang saudara udah nangkep ya berkatnya. Nah, sekarang pribadi yang berkenan, yang dicari Tuhan. Di doa tadi saya udah sebut. Tuhan mencari penyembah yang benar. Makanya saya berdoa, saya minta jadikan kami semua yang ada di tempat ini sebagai penyembah yang benar. Kita baca dulu Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mungkin saudara nggak bisa mengerti bagaimana ya menyembah dalam roh dan kebenaran. Nanti saya cerita ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki, kalau bahasa Inggrisnya, mencari penyembah-penyembah yang demikian. Next. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, siapa yang kita sembah, siapa yang kita utamakan di dalam kehidupan kita, saudara harus jujur. Waktu saudara bangun tidur, saudara fokusnya ke siapa? Maaf nih, saingan tuh berat dari Tuhan Yesus kan uang ya.
Saudara mau uang, jangan uang lah bilangnya, roh atau daging? Firman Tuhan berkata Allah mencari penyembah yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita mengandalkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, pasti kita akan menyembah sesuatu yang kita andalkan dan kita harapkan. Ada orang sampai menyembah uang itu bukan begini-begini. Rela mengorbankan segala-galanya, bahkan sampai kesehatannya demi uang. Kerja sampai jam 3 baru tidur. Itu dia lagi menyembah. Menyembah itu artinya menyerahkan seluruh hidupnya untuk sesuatu yang kita anggap penting. Roh atau daging yang penting buat saudara. Saudara introspeksi diri dong. Siapa yang kita sembah, kita utamakan waktu kita bangun pagi, roh atau daging? Saudara yang tahu. Karena saya sering bangun tidur, terkadang bukannya Tuhan dulu. Ambil handphone. Lihat di medsos, lihat ini, lihat itu. Bukan yang nggak ada waktu buat Tuhan, ada. Setelah 30 menit kutak-katik handphone. Matiin handphone, baru berdoa. Waduh, Tuhan itu terasa jauh banget. Saudara pernah begitu nggak ya? Saya teropong nih. Kayaknya banyak ya yang model kayak saya juga. Saya tahu itu. Jadi bangun tidur, walaupun dengan alasan, cari-cari ayat. Padahal itu siasat saya. Nangkap ini. Tapi saudara begitu bangun tidur, saudara mau cari roh atau daging? Kalau utamakan roh, saudara langsung, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran, sudah utamakan Tuhan. Hal yang rohani. Dalam kehidupan saudara, saudara pakai prinsip apa? Prinsip kerajaan Allah atau kerajaan dunia? Hukumnya Allah atau hukumnya dunia? Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara utamakan hukumnya Tuhan atau hukumnya dunia? Menjunjung tinggi hukumnya dunia atau hukumnya Allah? Prinsip kerajaan Allah atau prinsip kerajaan Tuhan? Prinsip kerajaan Allah atau prinsip kerajaan dunia? Introspeksi diri. Saudara kalau mau menjadi pribadi yang berkenan, berarti saudara harus utamakan Tuhan. Biasanya kita akan menyembah sesuatu yang kita utamakan. Yang kita andalkan, yang kita anggap penting. Kita mau nyembah. Kalau kita lihat di agama yang lain, jauh-jauh pergi ke misalnya ke Jawa Timur, ke satu gunung misalnya. Untuk apa dia? Nyembah katanya. Nyembah apalah itu ya. Untuk apa? Berkat supaya laris, ya. Saudara mengerti ini ya? Jadi Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa yang saudara utamakan, roh atau daging? Prinsip kerajaan Allah atau prinsip kerajaan dunia? Hukumnya Allah atau hukumnya dunia? Saudara, saya yakin di dalam melakukan pekerjaan ini dan itu banyak tawaran yang menyimpang daripada kerajaan Allah, prinsip-prinsip Alkitab. Saudara sering melanggar atau tidak? Udahlah nggak apa-apa. Kalau kita dagang nggak nipu-nipu, bagaimana ya caranya? Nah itu contoh ya. Nah itu pribadi pertama. Pribadi yang kedua adalah saudara